Selamat siang, Shalom. Ya, saya mendorong kita untuk antusias di dalam ibadah. Di dalam memuji Tuhan, biarlah kita memuji Tuhan dengan sungguh hati. Ya, menyembah Tuhan. Kalau perlu mata ditutup, ya, muji Tuhan. Pokoknya ketemu dengan Tuhan, lupakan yang lain. Ya, biarlah itu yang lahir di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan menegur kita, menguatkan kita, katakan amin. Katakan puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita ambil, yang kita terima, itu membuat iman kita makin kokoh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik buat hidup kita, amin. Ya, tidak ada suara di sini ya. Anda dan saya perlu meyakini apa yang kita katakan, ya. Dan biarlah kasih karunia Tuhan melimpah di tengah kita. Baik, sebelum saya berbagi firman Tuhan, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda untuk membaca deklarasi gerakan doa dan firman, supaya kita terus diingatkan. Mari kita membaca 1, 2, 3, doa orang benar sangat besar kuasanya. Firman Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, intim dengan Tuhan setiap hari, hidupku tak akan sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya dorong semua teman muda tetap hidup di dalam doa dan firman. Karena di sanalah letak kekuatan kita. Ya, dan hari ini kita memasuki kitab Esra. Kitab Esra bicara tentang pemulihan. Ya, kita perlu belajar ini, pemulihan fisik. Zerubabel disuruh Raja Kores untuk pulang ke Yerusalem supaya dia membangun Yerusalem dan bait Allah yang runtuh. Dan kemudian diutuslah Esra supaya memulihkan rohani yang ada karena bangsa Israel bercampur dengan bangsa yang lain sehingga mereka melupakan penyembahan pada Tuhan. Esra adalah ahli Taurat, dia disuruh pulang untuk membangun lagi supaya bangsa Israel menyembah Allah yang benar. Pesan intinya adalah kesetiaan Allah dalam menepati janjinya untuk membawa umatnya pulang. Bangsa Israel dibawa ke Babel karena mereka memberontak kepada Allah, mereka dihukum 70 tahun kemudian mereka seperti janji Allah dibawa pulang ke Yerusalem. Itu membuktikan bahwa Allah menepati janjinya dan memberi kesempatan mereka untuk memulih hidup baru yang kudus. Nah, siang ini saya bicara sebuah tema yang saya beri judul Do It Once Again Lord, ya. Lakukan sekali lagi Tuhan, ya. Lakukan sekali lagi. Bicara tahun ini tahun revival, ya. Orang muda banyak dipakai Tuhan. Engkau adalah anak-anak muda, ya, yang membawa, yang harusnya membawa kebangunan rohani di tengah-tengah dunia yang ada. Kebangunan rohani itu adalah inisiatif Allah. Ya, Allah melangkah dari surga untuk membangunkan rohani yang hambar, membangunkan rohani yang mati. Datang ke gereja, tapi tidak cari hadirat Tuhan, cari pasangan, cari yang lain, tidak sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Engkau perlu kebangunan rohani. Ketika kita tidak menyukai doa dan firman, kita perlu dibangunkan rohani kita kembali. Ketika kita tidak lagi ingin memberitakan Injil, dan orang lain mempengaruhi hidup kita, kita perlu kebangunan rohani. Ketika kita hidup di dalam dosa, meskipun engkau dan saya orang Kristen, kita perlu pertobatan, kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kebangunan rohani ini harusnya dampaknya meluas kepada sekeliling kita. Ada pertobatan massal, akan ada pengenalan Kristus. Kebangunan rohani yang besar dimulai daripada diri kita. Ya, diri saya, diri Anda. Dan saya percaya ketika kita merelakan diri kita dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang membawa kebangunan rohani, maka melimpahlah ya lawatan Tuhan di tengah-tengah kita. Pertanyaannya kepada kita, maukah engkau mengalami kebangunan rohani dalam dirimu? Ya, do it once again Lord. Mari kita belajar kepada seorang anak muda yang membawa kebangunan rohani karena ia mengasihi Tuhan dan mengasihi bangsanya. Hari ini kan kita bicara tentang mengasihi, ya, mengasihi walaupun terluka. Tetapi melalui anak muda ini kita bisa melihat ketika kita melimpahkan kasih kita,
sayang kita kepada sesama kita, dan kita mengasihi Tuhan kita, maka terjadilah kebangunan rohani di tengah-tengah bangsanya. Seorang yang bernama Raja Yosia. Ya, Raja Yosia adalah cucu dari Manasye, raja paling jahat. Ya, tetapi pada akhir kehidupannya dia bertobat. Dan dia mempunyai ayah yang namanya Amon, juga jahat, tidak mencintai Tuhan, menyembah berhala, dan kehidupannya kacau, bermasalah, tetapi dia tidak bertobat. Tetapi yang kita bisa pelajari daripada Yosia hari ini, Yosia hari ini, meskipun tumbuh dalam lingkungan yang rusak, ia memilih jalan yang berbeda. Dia memilih mencintai Tuhan, dia memilih mengasihi bangsanya, maka terjadilah kebangunan rohani di tengah-tengah bangsa Israel. Firman Tuhan diambil dari 2 Tawarikh ayat 30, pasal 34 ayat 1 sampai 3. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda untuk membacanya. Saya membaca ayat ganjil, teman-teman baca ayat 2 dan ketiga kita bisa baca bersama-sama. 2 Tawarikh 34 ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 2. Sama-sama. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Yosia mengasihi Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari daripada kehidupan daripada Yosia? Yang pertama adalah umur bukan alasan. Ya, banyak orang berpikir kebangunan rohani, segala sesuatu yang luar biasa lawatan Tuhan, itu urusannya orang tua, urusannya pendeta, aktivis gereja yang senior. Tetapi Tuhan mau pakai kita. Ya, Yosia umur 8 tahun, dikatakan sejak usia muda dia takut akan Tuhan. Dia hidup menuruti apa yang benar di mata Tuhan. Bersyukur kalau Anda semua pernah mengalami sebuah perjalanan di mana Anda ikut sekolah minggu dari kecil. Di sana guru sekolah minggu mengajar Anda untuk cinta Tuhan, kenal Tuhan. Di rumah kita punya orang tua yang benar, hidup benar, dia mengajari cinta Tuhan, bersyukur. Ya, karena dasar iman harus ditanamkan sejak muda. Ya, sejak masih kecil. Di dunia ini ada sebuah kegerakan namanya Window 414, ya. Jendela 414. Artinya apa? Ketika seseorang berusia 4 sampai 14 tahun, itu adalah tempat di mana benih firman Tuhan itu gampang disampaikan dan bertumbuh dalam kehidupan mereka. Dan mereka mengalami pertobatan di sana. Oleh karena itu orang tua, kita yang ngerti firman Tuhan, mari biarlah anak-anak kecil itu kenal Tuhan dari kecil, dari mulut kita. Engkau punya keponakan, mungkin yang punya anak, bicara tentang Tuhan. Usia mereka adalah usia yang bisa kita perkenalkan kepada Tuhan, supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Di umur 16 tahun, ya, ketika Yosia sudah mulai menanjak dewasa, pada tahun ke-8 dikatakan, artinya usia 16 tahun, masih muda belia, ia mulai cari Allah Daud, ya, bapa leluhurnya. Yang lain mungkin di usia muda itu cari popularitas, cari kesenangan. Tapi Yosia mulai cari Tuhan. Ia mulai cari Tuhan dengan sungguh hati, ingin mengenal siapa Allah yang disembah leluhurnya Daud. Makin dewasa kehidupan kita, harusnya kita makin kenal siapa Tuhan kita. Bukan karena orang tua. Ya, iman itu benar diwariskan orang tua. Tapi iman orang tua belum tentu menjadi iman anak-anaknya. Orang tua harus melakukan, tetapi engkau jangan jadi orang Kristen karena iman warisan. Papa Kristen, engkau Kristen. Ya, nenek Kristen, engkau Kristen. Bukan seperti itu. Karena iman warisan,
Engkau bisa lihat belajar daripada bangsa Israel. Mereka kenal Allah, mereka kenal hukum Taurat, tapi pada akhirnya mereka menyembah Allah yang lain. Iman juga bukan hanya didasarkan kepada mujizat. Iman yang didasarkan pada mujizat, Tuhan tolong saya, Tuhan berkatin saya, Tuhan kasih kesehatan saya, Tuhan cukupkan saya. Iman itu juga lemah. Kenapa? Kalau perhatikan bangsa Israel mendapatkan banyak mujizat. Mereka keluar dari tanah Kanaan menuju Mesir. Ada banyak tanda mujizat, tiang awan, tiang api. Mereka mengalami kehausan dipenuhkan dengan air. Mereka menikmati daging yang dikirim burung puyuh untuk mereka makan. Banyak yang Tuhan lakukan mujizat luar biasa yang mereka lihat. Tapi apa yang terjadi ketika mereka hanya beriman melihat apa yang dilakukan oleh Allah? Lihatlah perjalanan bangsa Israel. Mereka juga lemah. Mereka akhirnya juga menyembah Allah yang lain. Jadi apa yang harus kita lakukan? Biarlah engkau dan saya memiliki iman yang sejati. Iman yang mengenal Tuhan. Iman yang percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus itu baik. Iman yang percaya bahwa apapun dalam kehidupan kita yang terjadi, Tuhan merancangkan sesuatu yang besar buat hidup kita. Iman yang dijawab doanya, belum dijawab doanya, tapi kita percaya Tuhan itu memperhatikan umatnya. Iman yang kenal siapa Tuhannya. Umur 18 tahun dikatakan, ya, mulai dia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Ya, semua bukit pengorbanan dihancurkan. Ya, usia 16 dan 20 ya, mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari penyembahan berhala. Sekali lagi, kebangunan rohani tidak menunggu kamu jadi sarjana. Tidak menunggu kita memimpin perusahaan. Tuhan bisa pakai kita sekarang juga. Di mana? Di sekolah, di kuliah, di tempat kita kerja, tempat nongkrong kita, lewat media sosial. Semua ketika kita mau dipakai Tuhan, maka kebangunan rohani itu bisa terjadi di sana. Saya mau berkata, bukan umur. Tapi yang penting adalah engkau dan saya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hidup dipenuhkan Roh Kudus. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2, sebuah ayat, mungkin kita pernah berulang mendengar hal ini. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Lihat, semua orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kapan itu terjadi? Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan engkau dan saya. Ya, ketika kita dicurahi atau dipenuhi dengan Roh Kudus, maka itu akan terlihat dari hubungan intim kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan intim kita dalam doa dan firman Tuhan. Kelihatan bagaimana kita hidup di dalam ketaatan dari hari ke hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, pikiran, perasaan, kehendak kita makin serupa dengan Kristus. Ya, bukan hanya sekedar kita ini jadi orang percaya, tapi mulai taat dalam pimpinan Roh Kudus. Belajar hidup di dalam kebenaran, di dalam kesucian. Buah roh mulai muncul, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri itu muncul. Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, karunia-karunia roh bekerja, berbahasa roh, mujizat, kesembuhan, ya, pengetahuan, marifat, dan semuanya itu terjadi ketika kapan? Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kisah kesaksian dari Evan Roberts. Ya, seorang yang dipakai Tuhan. Tahun 1904-1905. Dia sejak usia muda berdoa, Tuhan lawat Wales.
Tuhan nyatakan kuasa-Mu buat Wales. Dia berdoa, dia baca firman Tuhan, dia merindukan kebangunan rohani. Saya berdoa biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kebangunan rohani terjadi di Tasikmalaya, amin. Biarlah itu jadi doa kita. Ya, dia berdoa untuk Wales. 13 tahun berdoa bersama dengan teman-teman yang lain. Dia bertekun di dalam doanya. Umur 26 tahun mengalami revival pribadi, Tuhan jamah hidupnya. Dan firman cerita selanjutnya ketika dia dipakai Tuhan banyak berkata-kata atau berkhotbah tentang pertobatan, ketaatan, dan semua hal yang disuruhkan Tuhan dia katakan di tengah-tengah masyarakat yang ada di Wales. Dan dikatakan dampaknya ada 100.000 orang bertobat di Wales. Satu angka yang luar biasa. Kriminalitas turun, ya. Orang-orang bertobat, banyak orang yang mabuk itu bertobat, tutup bar yang ada, semuanya mengalami pemulihan. Bahkan ada cerita dikatakan bahwa hewan-hewan ya, yang kuda-kuda yang dipakai di tambang batu bara itu sempat bingung. Kenapa? Biasanya waktu disuruh dimaki-maki ya, supaya dia kudanya jalan. Tapi karena lawatan Tuhan, orang-orang pekerja-pekerja hidupnya baik, tidak ada makian lagi, sehingga kuda-kuda itu bingung. Biasanya dimaki-maki, sekarang tidak ada makian. Mereka tidak mengerti perintah lagi. Betapa luar biasanya ketika Roh Kudus itu menjamah hidup seseorang. Saya berdoa, ini bukan hanya diketahui, tapi saya berdoa supaya setiap pribadi yang di sini percaya dan menginginkan kebangunan rohani terjadi dalam kehidupanmu. Ya. Apa yang dilakukan oleh Yosia? Selanjutnya, dikatakan ya, di 2 Tawarikh 34 ayat 3, dia berani tampil berbeda dengan yang lain. Firman Tuhan pada tahun ke-12, ia mulai memerintahkan Yehuda dan Yerusalem, mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Apa yang kita bisa pelajari? Di usia 20 tahun, dia melakukan pembersihan besar-besaran terhadap penyembahan berhala di seluruh Yudea, di Yerusalem. Ya, Yosia tidak cuma berdoa di kamar, tetapi dia melakukan aksi yang nyata, membersihkan berhala dalam kehidupan umat Israel yang ada. Berhala yang ada dihancurkan. Ayahnya melakukan dosa, tapi Yosia memutuskan mencintai Tuhan. Itulah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Tampil beda. Yang lain memperhatikan apa yang kelihatan. Ya, kekayaan, karir, semua pencapaian di dunia. Tetapi dia memperhatikan juga apa yang tidak kelihatan. Kehidupan kita harusnya demikian. Bukan hanya yang kita inginkan, yang kita akan nikmati di dunia ini, tapi kita memperhatikan apa yang kekal. Ini bukti kita mengasihi Tuhan. Mulai menghancurkan berhala dalam kehidupan kita. Mengapa kita malu menyebut diri kita sebagai orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan? Ketika orang lain berkata kamu fanatik, ya. Padahal kita sedang meneladani Kristus, kita menghancurkan berhala. Orang lain melakukan hal-hal dosa, tapi kita mengambil keputusan tampil beda, tidak melakukan dosa. Ya, mengapa kalau kita hidup benar, mengapa kita malu? Ya, orang lain melakukan dosa, ya kita tidak usah bingung dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Ya, kebangunan rohani mulai dari hidup kita dan berkata, cukup, saya mau buang yang merusak hubungan saya dengan Tuhan. Apa yang merusak hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Ya, sekarang mungkin berhala bukan patung lagi, tapi berupa kecanduan, gaya hidup kita, mungkin rasa malas kita yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Berhala bicara sesuatu yang jadi pusat perhatian utama kita lebih daripada Tuhan. Segala sesuatu yang jadi berhala itu lebih kita sembah daripada Tuhan. Mungkin ada hal-hal seperti ini. Berhala karena masalah karir. Kita lebih mendulukan karir daripada cinta Tuhan.
kita mati-matian melakukan semuanya supaya karir kita meningkat, tapi kita lupa dengan standarnya Tuhan. Kita lupa menyembah Tuhan. Bahkan family, ya, keluarga bisa jadi berhala. Sementara mungkin masuk pernikahan, ya, kemudian mendapatkan anak yang terus diperhatikan anak, tapi lupa membawa anak untuk dekat sama Tuhan. Lupa keluarga harusnya dekat dengan Tuhan. Hedonisme, keinginan daging, entertainment, kekuasaan bisa jadi berhala kita. Orang takut kehilangan koneksi dengan wifi, tapi mungkin tidak banyak orang atau mungkin sedikit orang, ya, takut kehilangan koneksi dengan Tuhan. Apakah itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Wifi hilang, bingung kemana-mana, tambah, ya, pulsa dan macam-macam. Tetapi ketika kita memutuskan berhala yang ada dalam kehidupan kita, kita patahkan, kita hancurkan, maka kita akan menambah koneksi kita dengan Tuhan. Berapa waktu yang kita siapkan untuk Tuhan? Lebih banyak lihat medsos atau lihat film daripada membaca firman Tuhan. Lihat apa yang ada dalam kehidupan kita. Ya, berapa banyak kegiatan-kegiatan kita untuk mencapai sesuatu pencapaian, tapi kita mulai melupakan akan Tuhan. Seorang pernah cerita beberapa waktu yang lalu, dia cerita bahwa anaknya kehilangan anjing yang disayang. Ya, beli berapa ratus ribu, kemudian dipelihara, bagus, dan kemana-mana dia bawa. Satu waktu dibawa ke Jogja, hilanglah di sana. Ya, dan kemudian anak ini menangis, orang tuanya bingung, diupayakan segala sesuatu. Ya, dia cari ke tempat-tempat yang mungkin ada anjing yang ditemukan, dan kemudian tidak ketemu, kembali ke Jawa Timur tempatnya dia berasal. Ya, memutuskan kembali lagi ke Jogja, bawa iklan, ya, pasang iklan anjing, siapa yang ketemu dapat reward dan macam-macam. Tapi tidak dapat, kembali lagi ke Jawa Timur, sampai berapa kali pulang pergi Jawa Timur ke Jogja. Sampai ayahnya berkata, "Nak, mungkin Tuhan cemburu dengan kamu. Ya, kamu lebih mementingkan anjing daripada kehidupan pribadimu. Ya, engkau lebih mementingkan anjingmu lebih daripada hubunganmu dengan Tuhan. Dan Tuhan sedang bicara sama engkau." Dan itu membuat dia sadar. Ya, pelayan Tuhan mungkin bisa punya berhala, atau mungkin orang percaya bisa punya berhala. Dulunya cinta Tuhan, tapi kepingin bangun keluarga, akhirnya nikah dengan orang-orang yang tidak seiman. Ya, kita sedih juga dengan beberapa pelayan yang akhirnya memutuskan jadi orang seberang karena menikah. Ya, padahal waktu dulu cinta sama Tuhan, jadi berhala, family jadi berhala. Ya, atau kalau kamu dan saya ketemu dengan orang yang pendapat seperti ini, ya, kalau disuruh milih duit 1 M, pilih mana atau mau meninggalkan Tuhan Yesus? Dia berkata, aku dengan sadar penuh, aku pilih duit 1 M. Ada yang sepakat dengan dia? Mungkin tidak ada yang ngaku, tapi saya berharap Anda tidak melakukan hal ini. Ya, 1 M besar loh. Gaji UMR di Tasikmalaya 3 juta, dapat 1 M. Anda dengar yang terakhir ada orang yang merelakan dirinya di penjara 1 tahun, gara-gara salah orang transfer berapa? 17 M ya, kalau tidak salah ya. 17 M masuk ke rekening dia, kemudian dia tidak mau kembalikan itu, dia rela di penjara. Wah, saya tidak tahu bagaimana dengan moral orang ini gitu ya. Tapi saya berdoa, berharap engkau yang hadir sebagai orang-orang percaya mengerti apa yang engkau harus lakukan. Ya, tampil beda, orang lain bisa melakukan hal itu. Tapi buat kita yang mengerti firman Tuhan, baiklah kita menyenangkan hati Tuhan. Lebih daripada yang ada di dunia ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging,
ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, iri hati, amarah, ya. Kemudian keinginan mata, apa yang kita inginkan, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Baiklah itu yang kita pilih, bukan yang lain. Semua yang ada di dunia ini sementara. Bahkan penderitaan kita, pencobaan yang ada sementara. Tapi Tuhan, kerajaannya adalah kekal. Dan biarlah itu yang jadi pilihan kita. Mari kita mengambil keputusan mencintai Tuhan dengan sungguh hati. Meninggalkan hobi, kesukaan, segala sesuatu yang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Mari mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari daripada Yosia adalah dia kembali kepada kasih mula-mula. Membawa orang-orang kembali kepada kasih mula-mulanya. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 34 ayat 8, ya berapa ayat yang kita bisa lihat pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalya dan Maasea, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Ya, Yosia ketika dia sudah mencari Tuhan, dia memutuskan untuk menghancurkan, mentahirkan negerinya dari berhala. Kemudian dia berencana memperbaiki rumah Tuhan. Dan kemudian setelah memperbaiki rumah Tuhan itu kan dibutuhkan dana. Akhirnya bendahara yang ada, ketika mereka mengambil uang yang ada, dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Isinya kira-kira adalah bagaimana Allah akan menghukum bangsa Israel karena pemberontakan mereka. Karena mereka menyembah berhala, karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan kemudian segera sudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Mengoyakkan, tanda dia menyesal, tanda dia merendahkan diri. Dan kemudian di ayat selanjutnya 32, ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Umur 26 tahun dia memerintahkan perbaikan bait Allah dan ditemukan kitab Taurat di sana. Kebangunan rohani zaman Yosia ketika kitab Taurat ditemukan kembali. Ya, lihat, Yosia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Yosia memutuskan mencari Tuhan. Artinya dia kenal Tuhannya. Tapi ketika dia menemukan kitab Taurat yang berkata akan memusnahkan, akan menghancurkan, akan membawa bangsa Israel keluar ke tempat penjajahan, dia mengoyakkan bajunya sebagai tanda merendahkan diri, menyesal. Dia orang benar, tapi bangsanya banyak yang masih menyembah berhala. Membuat dia sedih. Dan dia memutuskan untuk bertobat. Dia mengajak semua masyarakat orang-orang yang ada di Israel untuk bertobat. Ya. Penemuan Alkitab ini memicu kebangunan rohani yang luar biasa. Ya. Dan dikatakan ada Paskah yang dahsyat, yang besar, yang tidak pernah dilakukan sejak Nabi Samuel sampai pada masa itu. Artinya apa? Kalau saya melihat rentang waktu ada 450 tahun Paskah, ya, zaman Samuel waktu lalu tidak pernah ada Paskah lagi, ya. Pengucapan syukur sebagai peringatan bagi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak pernah melakukan Paskah yang demikian besar. Tapi pada zaman Yosia dia melakukan hal ini. Sebagai pemimpin ia bertobat, mengakui kelemahannya. Bangsanya melenceng daripada Tuhan. Ia setia, tapi bangsanya tidak setia. Dan dia menganggap itu sebagai dosa dia dan bangsa yang ada. Mereka melakukan pertobatan. Ya, saya mau berkata bagi kita semua yang dewasa rohani, kembalilah kepada kasih mula-mula kita pada Tuhan.
Ya, cintailah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kehidupan ini bukan masalah boleh atau tidak, tetapi orang yang mengerti Tuhan, mencintai Tuhan, mari memikirkan apakah yang engkau dan saya lakukan pantas atau tidak. Sebagai orang Kristen, memikirkan hal ini. Anda dan saya mungkin curhat di media sosial, boleh, tapi pantaskah perkataan, tindakan, mengomel, menyindir yang ada di media sosial yang mungkin kita lakukan? Ya, HRD sekarang banyak merekrut orang, salah satu pertimbangannya adalah media sosial. Berhati-hatilah dengan media sosial. Ya. Kita perlu memikirkan, engkau boleh nonton, tapi pantaskah untuk melihat film yang sedang kita tonton itu? Engkau bisa bergurau, boleh, tapi apakah pantas mengejek ya seseorang dengan panggil nama ayahnya mungkin ya, atau mungkin bully temannya, pantas tidak? Engkau boleh pacaran, tapi pantaskah dengan gaya pacaran yang dilakukan sekarang? Strategi iblis itu sederhana, membuat dosa kelihatannya wajar. Yang lain melakukan hal itu kok Pak. Kelihatannya dosa itu wajar dilakukan semua orang. Ya, dan membuat kalau kita hidup benar ini kelihatannya aneh. Fanatik, aneh. Tapi itu strategi iblis untuk menghancurkan kita. Kalau kita jatuh dalam hal ini, mari kita kembali kepada kasih mula-mula kita. Mencintai Tuhan, merendahkan diri, bahkan mengajak bangsanya, orang-orang lain untuk setia taat kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ketemu teman yang jatuh dalam dosa, jangan biarkan dia jatuh dalam dosa. Ingatkan dia, biarlah dia bertobat kembali pada Tuhan. Sama-sama cari Tuhan. Ingatkan mereka, kebangunan rohani bukan hanya soal perasaan merinding, ya, menyanyi, tetapi kita semua hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam melakukan firman Tuhan setiap hari, taat kepada perintah Roh Kudus. Kebangunan rohani bukan seberapa hebat kita berteriak, haleluya, luar biasa Tuhan, tapi seberapa taat kita melangkah setelah kita berlutut. Kebangunan rohani harus dimulai dengan lutut yang berdoa. Berapa lama kita tidak doa dengan sungguh, hanya sekedar datang bersama-sama dengan yang lain, tapi kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi setelah berdoa, apa yang harus kita lakukan? Kita mentaati Roh Kudus, melangkah di sana. Lihat apa yang dilakukan oleh murid-murid di loteng Yerusalem. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh sampai Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka. Lihat apa yang terjadi dalam kehidupan, misalnya tadi seperti yang terjadi kepada Evan Robert. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan melawat. Demikian juga harus kita bangun dalam kehidupan kita untuk hidup di dalam doa dan ketaatan kita melangkah. Kebangunan rohani dimulai dari hal-hal seperti itu. Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda, Anda pernah dengar tentang revival yang terjadi di Asbury, Amerika Serikat, dimotori oleh orang-orang muda. Kebangunan rohani ini bukan yang pertama. Kali kedua Tuhan menjamah universitas ini. Dan saya mendorong kita supaya kita punya kerinduan Tuhan. Melawat kehidupan kita, melawat gereja kita, melawat kota kita, melawat dunia kita di mana kita berada. Mari kita lihat sebentar untuk video yang ada, apakah bisa ditayangkan teman-teman multimedia? Tahun 70 sempat terjadi. 50 tahun kemudian, tanggal 8 Februari terjadi kebangunan rohani. Orang bersujud di altar, tangan terangkat, berpelukan, saling mengampuni, saling menguatkan. Berapa minggu terjadi ya, ujian yang terus tidak berhenti,
Terus dinyanyikan. Terjadi kebenaran rohani yang luar biasa. Banyak orang yang berdatangan dari seluruh penjuru Amerika, bahkan luar negeri, ingin menyaksikan kebenaran rohani yang ada. Tuhan mau pakai engkau, anak-anak muda. Tuhan mau pakai kita semua, anak-anak muda. Ya, Yosia membuktikan bahwa satu orang muda yang serius dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubah satu bangsa. Ketika kita bicara aku mencintai Tuhan, mencintai sesama, mulai dari kerinduan akan lawatan Tuhan. Tidak perlu menunggu masa yang besar, tapi mulai dari diri kita sendiri. Kembali kepada kasih mula-mula pada Tuhan. Bagaimana kita merasakan sentuhan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, mengasihi sama, maka saya percaya lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Pertanyaannya, maukah engkau dan saya dipakai Tuhan? Maukah engkau dan saya menghapus, menghancurkan berhala yang ada dalam kehidupan kita untuk cari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya, kita bisa berkata lagi, Tuhan lawat aku sekali lagi. Tuhan lawat gereja kami. Tuhan lawat kota kami sekali lagi. Dan saya percaya kehidupan kita tidak sama seperti saat ini. Ada banyak orang yang dikuatkan, dimenangkan melalui kehidupan kita. Saya tidak banyak berbicara lagi, tetapi biarlah setiap hati yang hadir malam ini, di siang ini, biarlah memastikan dirinya, minta Tuhan pakai aku sebagai alat di tangan Tuhan. Tidak cukup Anda datang setiap minggu, tapi pastikan hati Anda merindukan lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita dan tempat di mana kita berada. Amin untuk firman Tuhan.